Jadi orang memilih presiden dan wakil presiden itu adalah hak konstitusional dengan alasan apapun. Baik dia alasan agama maupun non-agama, tapi itu tidak perlu diungkapkan ke publik. Biarlah menjadi rahasia masing-masing kan. Rezim ini munafik, rezim ini memang benar-benar pemecah belah anak bangsa. Semua tanpa terkecuali anak bangsa ini, umat, ya rakyat ini pecah belah diadu domba pagi siang malam. Jadi apa yang dikatakan Ade Armando seolah mengecilkan, hanya banyak netizen yang marah kepada Ade Armando. Nah, pendapat saya terkait Ade Armando, sebaiknya Ade Armando bicara memuas terkait apa yang dia kuasai. Sebaiknya bicara terkait kapasitasnya. Nah, masalah agama ini serahkan kepada ulama. Nah, ini semakin jelas bahwa memang rezim ini benar-benar rezim pemecah belah bangsa. Ade Armando membuat rakyat susah, rakyat sengsara, ya, membuat rakyat miskin secara struktural, bodoh secara struktural, ya kurang lebih seperti itu. Sebut umat Kristen terbelah, Anies menang, Ade Armando mainkan politik identitas. Ade Armando menjadi sorotan masyarakat karena mengunggah sebuah video yang kontroversial mengenai pemilihan presiden di 2024. Ade menilai bahwa Anies hanya akan menang sebagai presiden apabila pemilih dari umat Kristen suaranya terbelah. Ade menganggap saat ini lawan sepadan untuk Anies dalam Pilpres 2024 adalah adalah Ganjar Pranowo yang memiliki elektabilitas tinggi saat ini. Namun, Ganjar juga harus mampu mendapatkan dukungan dari umat Kristen untuk dapat mengalahkan Anies. Dia menjelaskan saat ini jumlah pemilih Kristen di Indonesia adalah sekitar 10%, dan jika umat Kristen bersatu memilih Ganjar, maka sangat mungkin Ganjar akan menang. Tapi jika umat Kristen terbelah, maka Anies yang akan maju sebagai presiden di 2024. Karena itulah saya katakan kekompakan suara pemilih Kristen akan menentukan. Kalau umat Kristen kompak, Anies akan gagal. Kalau suara umat Kristen terbelah, Anies akan melenggang jadi presiden, ujar Ade dalam video yang diunggah di akun YouTube Cokro TV yang dikutip Jumat 4 November 2022. Dia mengatakan apabila dari total 10% suara umat Kristen mendukung Ganjar, maka sangat besar kemungkinan Ganjar menang. Artinya Ganjar akan mendapatkan tambahan 10% suara dan Ganjar akan menang, atau taruhlah tidak ekstrem. Taruhlah perbandingannya 9-1 atau 8-2. Ganjar tetap akan menang, ujar Ade. Tetapi jika umat Kristen terbelah dan pembelahannya cukup besar, maka Ganjar berpotensi dikalahkan Anies. Kalau pembelahannya 55 atau 64, cerita akan lain. Kalau selisihnya tipis seperti itu, keunggulan suara Ganjar dari pemilihan Kristen tidak akan mampu mengkompensasi ketertinggalan suara Ganjar dan pemilih Islam, ujar Ade. Pernyataan Ade itu kemudian banyak menuai kecaman dari warganet. Banyak yang menilai Ade telah memainkan politik identitas dan cenderung menggunakan SARA. Inilah orang yang paling rasis tapi ngaku paling NKRI, kata pemilik akun YouTube bersama Marwan Channel. Inilah politik SARA yang sesungguhnya, tulis akun Zaki Iskandar. Akun lainnya bernama Gopar bahkan menilai Ade Armando akan merusak kerukunan umat beragama di Indonesia. Inilah manusia yang akan merusak kerukunan di negara ini karena sudah membenturkan agama. Manusia seperti ini harusnya tidak usah dimunculkan di media, ujarnya. Kesewenang-wenangan gitu, fitnah-fitnah, kemudian ketidakadilan muncul, maka ya akan muncul pembelahan. Ya, harusnya Bang Ade menurunkan kebencian. Oh, habis ini saya akan koreksi dulu. Bukan karena membenarkan pemukulan terhadap dia, tapi Bang Ade bilang habis ini saya akan koreksi dulu. Mana pernyataan saya yang membuat hati orang panas, tapi jangan bilang saya akan makin gila. Kalau saya makin gila, persoalan ini nggak akan selesai. Jadi, nah inilah saya bilang tadi bodoh ini. Ini yang saya bilang dulu yang ini tadi. Dia membolak-balikkan kalimat sedemikian rupa dengan mempersuasi orang agar orang percaya dengan omongannya dia. Melihat situasi seperti ini harusnya pahami jadi suasana kebatinan masyarakat. Betul. Yang lagi susah, jangan kemudian diiming-imingi dengan wacana yang ya enggak. Ya, jangan di PHP juga masyarakat, itu juga enggak benar.
Pernyataan Ade itu kemudian banyak menuai kecaman dari warganet. Banyak yang menilai Ade telah memainkan politik identitas dan cenderung menggunakan SARA. Inilah orang yang paling rasis tapi ngaku paling NKRI, kata pemilik akun YouTube bersama Marwan Channel. Inilah politik SARA yang sesungguhnya, tulis akun Zaki Iskandar. Akun lainnya bernama Gopar bahkan menilai Ade Armando akan merusak kerukunan umat beragama di Indonesia. Inilah manusia yang akan merusak kerukunan di negara ini karena sudah membenturkan agama. Manusia seperti ini harusnya tidak usah dimunculkan di media, ujarnya. Menyampaikan narasi seperti itu narasi yang menyebarkan kebencian. Enak tuh jadi kelompok ono. Ngomong apa aja nggak diapa-apain gitu ya. Keberatan kalau narasi agama ini dipakai dalam pilpres sehingga justru makin menyulut perpecahan. Itu yang dikhawatirkan akan menyulut SARA. Nah, ini yang menuai persoalan baru di kalangan para netizen karena banyak netizen yang menghujat apa yang disampaikan oleh Ade Armando. Pernyataan yang bernada miring dari Ade Armando ini membuat banyak kalangan umat Islam yang marah sehingga netizen menghujat kepada Ade Armando. Ade Armando betapa munafiknya, betapa jomplangnya, ya, nilai peradaban, keadilan, kemanusiaan. Itu kesedihan yang manusiawi, tapi kita tidak bisa berhenti pada kesedihan yang sekedar manusiawi. Tetap kita mesti bongkar social tax di belakang itu apa. That's my point. Ya mungkin kali kita bongkar saat kalau muncul kezaliman, kesewenang-wenangan, gitu, fitnah-fitnah, kemudian ketidakadilan muncul, maka ya akan muncul pembelahan. Ya, harusnya Bang Ade menurunkan kebencian. Habis ini saya akan koreksi dia. Bukan karena membenarkan pemukulan terhadap dia, tapi Bang Ade bilang habis ini saya akan koreksi dia. Mana pernyataan saya yang membuat hati orang panas, tapi jangan bilang saya akan makin gila. Kalau saya makin gila, persoalan ini nggak akan selesai. Jadi, Nah inilah saya bilang tadi bodoh ini. Ini yang saya bilang dungu yang ini tadi. Dia membolak-balikkan kalimat sedemikian rupa dengan mempersuasi orang agar orang percaya dengan omongannya dia. Melihat situasi seperti ini harusnya Pahami jadi suasana kebatinan masyarakat Betul. yang lagi susah, jangan kemudian diiming-imingi dengan wacana yang enggak. ya jangan di PHP juga masyarakat, itu juga nggak benar. Pernyataan Ade itu kemudian banyak menuai kecaman dari warganet. Banyak yang menilai Ade telah memainkan politik identitas dan cenderung menggunakan SARA. Inilah orang yang paling rasis tapi ngaku paling NKRI, kata pemilik akun YouTube bersama Marwan Channel. Inilah politik SARA yang sesungguhnya, tulis akun Zaki Iskandar. Akun lainnya bernama Gopar bahkan menilai Ade Armando akan merusak kerukunan umat beragama di Indonesia. Inilah manusia yang akan merusak kerukunan di negara ini karena sudah membenturkan agama. Manusia seperti ini harusnya tidak usah dimunculkan di media, ujarnya.